Oke guys, saat kalian mengenal cowok yang pertama gitu ya, maksudnya ini dunia percintaan, kalian harus punya kata-kata pagoda ini ya, kata-kata prasasti. Cowok yang baik, cowok yang baik-baik tidak akan pernah meminta uang 1 sen pun dari ceweknya. Itu kalaupun itu mau alasan pinjam dulu lah, nanti saya ganti, itu udah tanda-tanda kalau kalian misalnya baru pacaran sama cowok, terus tiba-tiba cowoknya itu yang pinjam uangnya dulu dong, nanti saya ganti. Oke, mungkin 1 kali kamu masih kan pacar saya, oke. Terus kalau dia keterusan, nah kalian harus dek gitu, kayak kepala kamu itu kayak ditampar, dek. Ini cowok nggak baik. Karena cowok yang baik itu nggak akan meminta 1 sen pun uang dari ceweknya. Cewek matre itu realistis, cewek harus matre. Kalau nggak, kalian akan dibodohin. Oke guys, kalau melihat dari kisah cintanya itu ya anak muda ini kan masih usia 19 tahun gitu ya, 19 tahun itu. 19 tahun itu udah pacaran, bahkan sangat tragis sekali kisah cintanya ya, mabuk-mabukan. Ya anak muda gitu, dugem, mabuk-mabukan hingga mobilnya kecelakaan, hingga ceweknya lumpuh. Nah, kalian tentu udah melihat ya berita-beritanya itu ya. Ceweknya itu lumpuh 2 tahun hingga akhirnya ceweknya itu meninggal. Terus coba kalau kalian di posisi seperti itu, misalnya kalau kalian melihat ini siapa yang salah gitu. Sebenarnya dua-duanya juga salah ya. Dua-duanya kalau dipikir dua-duanya salah. Mengendarai saat mabuk ya. Orang mabuk itu kan udah ada tulisannya gede kan, bahkan di Hongkong ini ya, misalnya kalian mabuk itu, kalau mabuk bawa kendaraan, udahlah kamu pulang naik taksi ya kan. Soalnya ini dari hal kecil akhirnya merembet besar sekali, bahkan keluarganya pun kena gitu ya, keluarganya kena, bahkan ceweknya itu yang lebih tragis meninggal dunia karena kelumpuhan. Oke lah, misalnya kalau kayak Vanessa Angel itu sama keluarganya ya kecelakaan langsung meninggal dunia gitu ya, itu masalahnya itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu berat gitu ya. Nah kalau ini dari Gaga Muhammad namanya kan, Sabda Alam Gaung, Muhammad namanya sih bagus ya, tapi ya amit-amit gitulah kelakuannya, mabuk, bawa cewek, terus ceweknya juga namanya anak masih 19 tahun, itu masih mungkin bucin-bucinnya gitu ya, namanya anak metropolitan, anak kota gitu ya. Kalau anak desa mungkin juga ya, zaman sekarang sih generasi Z itu ya begitulah ya guys. Ini sebenarnya ini bahayanya pacaran gitu ya, bahayanya pacaran dan bahayanya mengenal minuman keras gitu ya. Ngeri sekali gitu ya. Saya itu juga melihat kasusnya itu ini ya, sedih sekali. Ceweknya cantik kayak gitu, itu cowoknya itu kelakuannya itu benar-benar bejat gitu ya, minta uang dari ceweknya, liburan sama ceweknya, pakai uang ceweknya. Itu udah tanda petik gitu ya, itu udah cowok yang menurut saya itu nggak baik gitu ya, nggak baik. Hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, pelajaran dari kisah cinta yang berakhir sangat ini ya, sangat tragis, sangat kasihan, bahkan hingga meninggal orangnya gitu ya. Itu semua berawal dari bucin, dari kata I love you gini ya. Nah makanya juga ini ya, cowok, kalian misalnya cewek yang di Hongkong gitu ya, semua yang di Hongkong ini, baik yang sudah punya suami ataupun yang single, semua itu harus hati-hati saat, apalagi cowok dunia maya gitu kan, banyak sekali kan korban-korban TKW kena rayuan gombal lewat dunia maya, lewat Facebook gitu ya. Apalagi sekarang banyak juga scammer, hacker gitu ya, apalagi yang bener-bener cowok di Hongkong itu. Kalau saya misalnya kalau di sini ya, cowok di Hongkong. Nah kalian cewek itu harus cerdas gini ya, cowok yang baik
tidak akan meminta 1 sen pun uang dari cewek. Itu ketika kalian memulai pacaran. Itu yang harus perlu diingat. Kalau dari awal pacaran, seorang cowok udah yang pinjam duitnya dulu dong, pinjam. Nanti dipinjamin sekali, nanti keterusan. Nah, apalagi kalau udah ceweknya itu cinta buta. Ceweknya itu udah suka sekali, mabuk kepayang dengan cinta. Aduh. Nah, ini makanya banyak sekali teman-teman saya gitu korban seperti itu. Bahkan di Hongkong juga ya. Tiap libur ke tempat cowoknya itu punya kos-kosan, atau bahkan cowoknya itu orang Hongkong. Terus dia dibolehin ke rumahnya gitulah ya. Oke lah, maksudnya yang nggak tahu ngapain di rumahnya, atau yang di kosannya, atau bahkan di hotel gitu ya. Itu di Hongkong ya. Nah, berawal kalau sudah I love you, aduh itu udah melayang gitu ya. Bahkan di Hongkong ini juga ini ya, saya itu nggak memukul rata gitu. Cowok Pakistan, Nepal gitu ya. Kadang mereka itu hanya memanfaatkan cewek-cewek yang nggak peduli itu Indonesia, nggak peduli itu anak Filipina, nggak peduli Sri Lanka. Itu kemana-mana, ke hotel, jalan, shopping, itu duit ceweknya. Ya mungkin ceweknya tuh merasa bangga punya cowok, tapi karena sudah I love you, buta. Nah, akhirnya cowoknya shopping, dia yang bayarin. Makan di restoran, ceweknya yang bayarin. Itu kan goblok gitu ya, goblin sekali gitu. Nah, makanya tetap harus hati-hati. Boleh pacaran, mungkin ya boleh gitu ya. Tapi kalau masalah uang, aduh, cewek itu harus cerdas gitu ya. Jangan mau dong kamu pacaran matre, itu harus ya. Cewek matre itu malah saya suka cewek yang matre. Saya suka ya, karena matre itu realistis lah ya. Kita cewek itu butuh shopping, itu pasti. Kalau kita punya cowok nggak bisa dimanfaatkan, tapi kita juga jangan terlalu over gitu ya. Misalnya pacaran, masa ceweknya terus yang bayarin, itu kan wagu sekali gitu. Waduh, itu masa sih cowok nggak malu sih minta duit dari ceweknya. Kamu itu calon imam, ibaratnya kan gitu kan. Pacaran itu sama juga kan penjajakan gitu ya. Oh, saya pengen lebih kenal itu ya, kalau yang dunia pacaran gitu ya, mungkin saya lebih pengen mengenal dia gitu ya. Oke guys, makanya jomblo visabilillah itu kata-kata ya mungkin bisa buat adem kalian. Misalnya kalian masih single, lebih baik jomblo yang lama, namun sekali dapat cowok baik-baik gitu ya. Terus pokoknya intinya itu, misalnya kalian keadaan jomblo, selalu mendekatlah. Allah itu tujuan utama gitu ya. Nah, maksudnya karena pacaran terlalu lama juga nggak baik. Pacaran terlalu lama, misalnya pacaran terlalu lama itu nggak baik. Oke, maksudnya kalian dengan dalih penjajakan dulu lah, inilah nanti malah kalau lama-lama sering ketemuan, apalagi misalnya kalau di Hongkong nanti zina ya, nanti karena ciuman itu pun udah zina kan ya, belum mahram, apalagi pacaran gitu ya. Makanya di saat kalian menjadi jomblo itu benar-benar fokus saja, fokus orang tua, fokus sama Allah gitu ya, dan terus berdoa gitu kan. Pasti nanti kalian akan mendapatkan jodoh yang baik gitu ya. Syukur-syukur yang kaya, baik hati, dan tidak sombong, rajin menabung gitu ya. Lah, maksudnya gini ya, karena dunia pacaran itu bahaya sekali guys, bahaya, sangat-sangat bahaya. Apalagi pacaran di luar negeri gitu ya. Apalagi cewek itu lemah, maksudnya cewek itu resikonya itu banyak gitu ya. Resikonya itu nanti bisa hamil duluan, kalau enggak nanti cowoknya ngapa-ngapain. Kalau di luar negeri kamu mau minta bantuan sama siapa gitu ya. Makanya misalnya
aduh emang ini tuh sulit direm ya. Emang kalau kalian udah jatuh cinta itu, menasihati orang yang sedang jatuh cinta itu goblin, nggak bakalan masuk. Emang ini lah, jangan pacaran. Lebih baiknya itu jangan pacaran. Kalau pacaran mungkin apa ya, ta'aruf gitu ya. Anak muda sekarang mana ada sih, maksudnya mungkin 1001 lah ya yang ta'aruf, yang apa itu ya, semoga sih iya gitu ya, banyak gitu ya. Kalau saya sendiri saya nggak pacaran ya guys ya, saya nggak pacaran karena pacaran terlalu lama itu, apalagi kalau pacaran di suatu tempat bukan LDR gitu ya, wah itu godaannya itu berat itu guys, berat sekali. Terus ya kalau terjadi hal itu yang dirugikan pasti cewek ya, apapun keadaannya. Kalau pacaran yang dirugikan itu pasti cewek itu resikonya lebih berat gitu ya. Kalau cowok itu mungkin udah pacaran tahun-tahun, putus ya udah putus saja, dia bisa nyari cewek lain. Nah kalau cewek itu sangat susah move onnya ya, sangat susah. Mungkin juga cowok juga ada sih, tapi kayaknya jarang gitu ya, jarang. Cowok itu mungkin sekarang putus langsung besok dugem lah, besok hihaha sama teman-temannya. Nah oke lah, misalnya cuma misalnya sekedar pacaran biasa lah. Nah misalnya kalau sudah share uang, udah saling, oh pakai uang kamu dulu, pakai uang aku dulu, kebanyakan ceweknya yang berkorban. Terus sudah kayak suami istri itu ya, walaupun mungkin nggak hamil gitu ya, nggak hamil, tapi kan ini ya sama juga. Oke lah, sudah ikhlas ya, itu salah siapa ya, salah kamu sendiri misalnya kalau cewek gitu ya. Jangan nanti kamu baru I love you udah menyerahkan segalanya, itu goblok gitu ya. Memang itu dunia pacaran itu sangat susah direm gitu ya, sangat susah direm. Tetap kalau nggak dari diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu nggak ngerem, bahayanya itu fatal gitu ya, bahayanya itu fatal. Kalau cewek itu ya harus hati-hati gitu lah ya. Tetap materi itu tetap harus kalau menurut saya ya. Bingung juga ngomongnya gitu ya. Kalau sudah jatuh cinta itu banyak juga teman-temannya baru kenal di Facebook, udah minta kiriman ya dikasih terus, nanti giliran udah ngasihnya banyak ngilang begitu saja. Itu banyak loh, apalagi banyak penipuan yang ngaku polisi, ngaku TNI. Itu aduh, itu apa, itu anak itu nggak pernah buka Google, nggak punya buka dunia lain, dunianya hanya di media sosial dengan cowok. Itu sangat goblin sekali.